Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Ma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keimanan seseorang ya, itu akan menjadi sebuah pondasi kuat ya di dalam orang itu beragama. Ya. Sehingga perkara-perkara yang masuk di dalam perkara rukun iman tentu itu menjadi perkara yang sangat penting. Namanya pondasi, dia akan menentukan ya bagaimana bentuk bangunan, juga bagaimana kekuatan bangunan itu. Pemahaman yang benar dan kuat tentang masalah rukun iman, itulah yang kemudian menjadi sebuah penentu bagaimana bangunan agama seseorang, dan juga sekuat apa seseorang itu akan beragama. Di antara hal yang kemudian mungkin jarang kita pelajari, tetapi itu sebenarnya setiap waktu, setiap detik bahkan kita harus memahaminya. Di antaranya adalah tentang masalah takdir. Ya. Karena di rukun iman kita yang keenam adalah bagaimana kita mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, baik takdir yang baik ataupun takdir yang tidak baik yang kita tidak sukai. Ya. Maka jelas sebagaimana disebutkan oleh para ulama, tidak akan pernah sempurna iman seseorang sampai dia beriman dengan baik tentang masalah takdir. Ya. Dan dalam sejarahnya bahkan sampai hari ini, bagaimana kita mengimani masalah takdir ya, secara umum kaum muslimin banyak terjebak di dalam sebuah penyimpangan ya. Kalau di dalam aliran di dalam Islam ada istilah namanya Qadariyah dan Jabariyah ya. Ada Qadariyah, ada Jabariyah. Itu orang-orang yang misalkan yang pertama adalah orang-orang yang memahami dengan pemahaman takdir dalam sekte Jabariyah. Itu seperti orang yang memahami manusia itu seperti wayang saja. Ya, manusia itu seperti wayang, dan ada yang menggerakkan, ada yang mengatur semuanya, dan dia sendiri tidak punya pilihan-pilihan dalam hidup. Ya, biasanya orang seperti ini muncul ucapan-ucapannya apa? Seorang mengatakan, kalau memang nanti saya ditakdirkan sembuh, saya akan sembuh pasti. Atau orang mengatakan, kalau memang saya ditakdirkan kaya, ya pasti saya akan kaya. Ya. Kalau saya memang harus begini, pasti akan begini. Tetapi apa? Dia pasif, tidak pernah melakukan usaha-usaha dalam hidupnya. Nah, dan orang-orang seperti ini banyak. Dan ini termasuk apa? Termasuk kesalahan ya, pemahaman tentang masalah takdir. Akibatnya apa? Orang-orang seperti ini dia hidup dalam kemalasan dan hanya menunggu bagaimana takdir itu berlaku pada dirinya itu. Ya, tentu yang seperti ini apa? Seperti ini tentu bertolak belakang dengan fitrah dan naluri manusia. Ya, artinya tidak mungkin kita kemudian masalah rizki misalkan kita kemudian hanya di masjid, ya kita hanya zikir, kita sholat, setelah itu kita malas-malasan, cuman mengatakan ya nanti kalau memang sudah rezekinya pasti dia akan datang kepada saya. Nah, orang-orang seperti ini dia cenderung akan malas dalam hidupnya. Ini yang pertama. Atau orang terjatuh pada pemahaman yang disebut dengan pemahaman Qadariyah ya. Itu apa? Orang-orang yang seakan-akan tidak mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap usaha-usahanya. Jadi orang-orang seperti ini cenderung apa? Cenderung dia itu hanya mengandalkan kekuatan dirinya. Pokoknya kalau saya kerja keras saya pasti dapat. Kalau saya mau bersungguh-sungguh pasti saya akan memperoleh apa yang saya cari. Semuanya disandarkan pada dirinya, dan dia tidak mau tahu
bahwasanya ada yang mengatur semuanya, ada yang menentukan semuanya, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sadar diri bahwasanya kadang orang di waktu malam dia berpikir, dia merencanakan sebuah rencana yang baik. Kemudian dia sudah atur strateginya, dia akan bersungguh-sungguh lakukan. Ternyata di waktu pagi hilang semangatnya dan dia tidak melakukannya. Betapa banyak keinginan-keinginan yang kemudian kita sudah saking mantapnya kita akan melakukannya, tetapi di tengah perjalanan semangat itu hilang. Tidak semua yang kita rencanakan itu bisa kita wujudkan dalam hidup ini. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan adanya pihak-pihak lain yang kemudian berperan dalam setiap perilaku dan tindakan kita. Itu siapa? Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apapun yang kemudian diinginkan oleh manusia itu bisa hanya terwujud jika itu kemudian dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ucapan-ucapan terbaik bagi orang-orang beriman di saat dia merencanakan, dia berjanji, dia mau melakukan apapun di waktu-waktu yang akan datang, dia hanya mengatakan insya Allah. Saya akan datang insya Allah. Saya mau melakukan insya Allah. Saya mau ini dan itu insya Allah. Insya Allah artinya apa? Jika Allah menghendaki. Karena seandainya Allah tidak kehendaki, itu tidak akan pernah bisa kita wujudkan dalam hidup ini. Ya. Lalu bagaimana pemahaman yang benar? Pemahaman yang benar yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah adalah mereka orang-orang yang ada di tengah-tengah. Mereka bukan orang yang jabariyah dan mereka juga bukan orang yang qadariyah. Jadi apa? Ahlu sunnah wal jamaah memahami bahwasanya manusia itu punya pilihan-pilihan dalam hidup. Manusia itu punya pilihan-pilihan dalam hidup. Jadi tidak seperti wayang yang kemudian semuanya manusia tidak bisa apapun, tidak bisa berpikir, tidak bisa memilih dalam kehidupan. Dia hanya menjalankan ataupun melakukan apa yang menjadi kemauan daripada dalang itu. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kami ilhamkan kepada manusia itu apa? Ketakwaan atau kedurhakaan. Terserah orang itu mau milih menjadi yang durhaka atau dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah mengatakan liman syaa minkum ayyastaqim. Bagi siapa di antara kalian yang menginginkan mengikuti jalan yang lurus ataupun kalian untuk bisa istiqomah dalam hidup ini. Artinya manusia itu punya keinginan-keinginan dalam hidup. Manusia itu punya pilihan-pilihan. Ya. Bahkan dalam masalah rizki, ya Allah sudah sebutkan semua itu pasti dijamin rizkinya oleh Allah SWT. Ketamakan yang ada pada diri manusia itu tidak akan bisa menambah rizki yang Allah sudah jatahkan. Begitu juga kemalasan, keengganan seseorang itu juga tidak akan mengurangi apa yang menjadi jatah rizki orang tersebut. Ya, tapi Nabi hanya berpesan Pak, fa'ahsin fit talab. Tapi perbaguslah cara meraih rizki tersebut. Ya. Artinya begitu. Kita mau mengambil rizki itu dengan jalan yang enggak benar, hasilnya tetap seperti itu. Kita menggunakan jalan yang benar, hasilnya seperti itu. Tetapi apa? Kalau kita meraihnya dalam jalan yang benar, maka kita mendapatkan keberkahan dari yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau kita kemudian menghalalkan segala cara untuk meraihnya, apa yang terjadi? Kita mendapatkan, tetapi tidak ada keberkahan dalam apa yang kita raih tersebut. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama memberikan panduan-panduan praktis ya, bagaimana sih kita tidak terjatuh kepada kesalahan di dalam memahami takdir ini. Kenapa? Karena kita tidak akan biar kita tidak masuk dalam kubu-kubu ekstrim yang kemudian itu berdampak fatal dalam keyakinan kita. Yang pertama apa? Yang pertama bahwasanya kita harus betul-betul meyakini, ya, memahami dan meyakini bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala adalah mengetahui segala sesuatu. Ya. Jadi Allah itu Maha tahu apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Itu semua diketahui oleh
oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ana dzalika, misalkan di dalam di dalam salah satu ayat misalkan dikatakan innallaha kana bikulli syai'in alima. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bikulli syai'in alima. Allah itu dengan segala sesuatu Allah mengetahuinya. Ya. Jadi tidak ada satupun yang kemudian terjadi atau itu tidak terjadi kecuali itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama. Jadi Allah Maha mengetahui dan pengetahuan Allah itu adalah sempurna meliputi segala sesuatu. Yang nampak, yang tidak nampak Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia tahunya hanya yang nampak saja, terlihat oleh mata. Yang tidak terlihat oleh mata itu biasanya manusia tidak tahu. Tapi Allah, pengetahuan Allah tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan semuanya. Sehingga Allah mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah segala sesuatu yang terjadi di jagat raya ini adalah sudah tercatat di dalam catatan Lauhul Mahfuz. Ya. Dalam hadis dikatakan awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah al-qalam, yaitu apa? Pena. Kemudian setelah pena diciptakan, Allah perintah, uktub, tulislah. Maka pena mengatakan, "Madza aktub ya Rabbi?" Apa yang harus saya tulis? Allah berfirman, "Uktub kulla syai' hatta taqum as-sa'ah." Tulislah segala sesuatu sampai terjadinya hari kiamat. Dan Allah memerintahkan menulis ini apa? Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah semuanya tercatat dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga ayat-ayat menyebutkan kepada hal yang sama. Allah telah mencatatnya segala sesuatu dan tidak terluput sedikit pun di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita harus memahami dan juga meyakini betul bahwasanya apa? Segala sesuatu terjadi tidak terjadi itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi segala sesuatu terjadi ataupun tidak terjadi itu adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Pasti terjadi. Dan apapun yang Allah tidak kehendaki tidak akan pernah terjadi. Ya. Semua manusia bersatu padu untuk melakukan sesuatu. Ya, melakukan sesuatu atau memberikan kemanfaatan sesuatu, maka itu tidak akan pernah terjadi kecuali yang diizinkan oleh Allah SWT. Begitu juga manusia mau tidak suka semuanya pada satu hal, ya, tidak suka semuanya manusia, tapi kalau tetapkan itu terjadi pasti terjadi, ya, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Ya, Allah kehendaki. Jadi kalau itu akan terjadi maka pasti akan terjadi. Ya. Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan terjadinya sesuatu, menciptakan sesuatu, maka tinggal Allah mengatakan kun, maka itu pasti terjadi. Nah. Dan yang keempat, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah kita harus memahami dan meyakini betul bahwasanya apa? Allah menciptakan kita dan juga Allah menciptakan seluruh perbuatan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqu," ya, disebutkan di dalam salah satu ayatnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ya. Dikatakan Allah khaliqun kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Ya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan Allah juga yang menciptakan perbuatan-perbuatan kalian. Ya. Jika kalau praktisnya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita di pagi hari ini kita sholat subuh berjamaah di sini, kita pengajian di sini. Pertama Pak, ini diketahui oleh Allah SWT. Bahkan Allah sudah tahu sebelum Allah menciptakan sesuatu, sebelum Allah menciptakan apapun, Allah sudah tahu pada hari Jumat ini, pagi ini kita berkumpul di masjid ini, Allah sudah tahu. Ya.
Allah mengetahui apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Ya. Itu pengetahuan Allah SWT. Yang kedua, Bapak Ibu, pertemuan kita, sholat subuh kita di kesempatan pagi hari ini itu sudah tercatat oleh Allah dalam catatan Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Ya. Allah sudah mencatat pada hari Jumat, ya, tanggal sekian, tahun sekian akan sholat Jumat di Masjid An-Nur ini, siapa di situ, yang akan ikut pengajian siapa di situ, yang pernah tercatat di situ, maka semuanya akan berkumpul di sini. Dan siapapun yang kemudian tidak tercatat tidak akan pernah, karena itu tidak dicatat dalam catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita sholat subuh di sini itu karena memang dikehendaki oleh Allah SWT. Maka walaupun ada yang mungkin biasa sholat subuh di sini, kalau pagi ini tidak dikehendaki, dia tidak akan datang ke masjid ini. Kenapa? Tidak dikehendaki oleh Allah SWT. Ya. Kadang saya sendiri, Bapak Ibu, ya, saya sudah terjadwal di sini, saya sudah siap-siap. Kalau Allah tidak kehendaki, saya tidak sampai masjid ini juga. Kenapa? Tidak dikehendaki oleh Allah SWT. Mungkin Bapak Ibu juga malam-malam sudah ingat, oh besok pagi, ya, Jumat pagi, salat subuh, ada pengajian pagi, saya mau ikut. Kalau dikehendaki oleh Allah, kalau tidak dikehendaki, tidak akan bisa datang ke masjid ini. Ya, kenapa? Segala sesuatu terjadi, tidak terjadi itu karena kehendak Allah SWT. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, kita di masjid ini, kita semua diciptakan oleh Allah, dan Allah bilang, wa ma ta'malun, dan apapun yang kalian ciptakan itu diciptakan oleh Allah SWT. Kita dan perbuatan kita juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun yang kemudian memahami takdir berdasarkan 4 hal seperti ini, maka dia adalah orang-orang yang lurus dan dia orang-orang yang benar di dalam memahami takdir. Dan orang-orang seperti ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu mendapatkan manfaat hasil yang sangat luar biasa. Yang pertama, orang itu akan senantiasa bertawakal kepada Allah SWT. Orang-orang yang memahami takdir dengan benar, dia akan bertawakal, bersandar kepada Allah SWT. Ya, dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yakin betul. Kenapa? Dia menyadari dalam hidup ini tidak semua yang dia inginkan, dia lakukan, dia bisa mendapatkan hasilnya. Kecuali apa? Kecuali ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga dia menjadi orang-orang yang kemudian misalkan dia sukses, dia tidak lupa diri. Betapa banyak orang sukses, dia itu lupa diri, seakan-akan kerja keraslah, kecerdasannya lah, keilmuannya lah yang menjadikan dia sukses. Padahal apa? Semuanya adalah ada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dia sukses, dia tidak menjadi orang yang lupa diri dalam hidup. Atau seandainya dia itu gagal dalam hidup, dia mengalami kegagalan dalam usaha, dia tidak pernah berputus asa. Dia tidak pernah berputus asa. Kenapa? Dia sadar betul, saya sudah bekerja keras, saya sudah berikhtiar, tapi bagaimanapun itu belum dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah betul-betul mengingat sesungguhnya orang-orang yang berputus asa, dia adalah orang-orang yang kufur kepada Allah SWT. Artinya apa? Dia itu mengingkari sifat Allah yang maha mampu, yang maha pemurah, yang maha melakukan. Ya. Sehingga orang-orang seperti dia tidak akan pernah putus asa dalam hidup. Dan Allah sudah menyebutkan begitu banyak contoh-contoh, baik di Quran atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW, di mana manusia memandang itu sudah tidak mungkin, bagi Allah sesuatu yang mungkin. Ya. Di saat Musa membawa pasukannya, kemudian di depannya sudah Laut Merah, di belakangnya pasukannya Fir'aun terus mengejar, hendak membunuh mereka. Pengikutnya mengatakan innal lamudrakun, sudah matilah sudah kita. Tapi bagaimana Nabi Musa, orang yang mengimani betul ada yang maha kuasa itu Allah. Nabi Musa tadi kalla, tidak. Kenapa? Saya kesini bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian apa? Musa dan pengikutnya itu melihat sebuah kejadian yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Artinya apa? Di saat manusia semua mengatakan tidak mungkin, bagi Allah itu adalah sesuatu yang mungkin. Ya. Nabi Zakaria alaihissalam yang kemudian selalu berdoa,
mengharapkan keturunan. Diuji oleh Allah bagaimana kesabarannya sampai dia usia tua. Bahkan sampai istrinya juga tua sudah. Dalam pikiran kita sudah nggak mungkin lagi punya anak itu. Nggak mungkin lagi punya anak. Kenapa? Sudah sama-sama kakek-kakek dan nenek-nenek. Tapi apa? Di situ Allah ingin ajarkan kepada manusia bahwasanya di saat manusia berpikir tidak mungkin, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Allah tidak ada yang susah karena Allah itu pasti maha mampu untuk menciptakan. Jangankan Zakaria dan istrinya yang punya anak. Orang Nabi Isa saja lahir tanpa harus ada pernikahan dan tanpa harus ada ayah di situ. Allah mampu itu. Jangan Nabi Isa, Nabi Adam yang kemudian tanpa bapak, tanpa ibu, itu bisa Allah ciptakan di situ. Di saat pikiran manusia tidak sampai ke sana. Itu Allah ingin tunjukkan bahwasanya Allah mampu, ya, jika Allah menghendakinya itu. Sehingga bagi orang-orang yang beriman dan menyadari betul ada tangan-tangan Allah yang mengatur semuanya, dia tidak pernah berputus asa. Ya, dia tidak pernah berputus asa dalam hidup dia. Yakin ada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Orang itu dalam hidupnya ada ketawakalan. Dia tidak mudah lupa diri dalam hidup, bangga dengan kemampuan dan usaha kerasnya. Dia menyadari ini semua karena pemberian Allah SWT. Begitu ya, di saat dia mengalami berbagai kegagalan dalam hidup, dia sadar betul kesuksesan itu bukan karena kerja keras kita. Tapi apa? Ada zat yang mengatur dalam kehidupan ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka di sini orang-orang yang memahami iman kepada takdir dengan cara yang benar, dia cenderung akan baik dalam kehidupannya itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu orang-orang yang kemudian dia memahami takdir dengan benar, dia akan cenderung lebih tenang. Ya, lebih tenang batinnya, jiwanya, hidupnya. Ya. Dia akan tenang dalam kehidupan ini. Kenapa? Dia memiliki Tuhan, dia memiliki Allah yang begitu pemurah, yang mampu, yang maha memberi, yang suka kalau diminta, dia ditenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan mereka apa? Mereka tidak menyandarkan ketenangan, kebahagiaan hidupnya kepada hal-hal yang sebenarnya itu tidak menjadi sumber kebahagiaan. Ada seorang ulama yang luar biasa, Bapak ya, beliau mengatakan apa? Kalau seseorang itu menstandarkan kebahagiaannya dengan capaian-capaian tertentu dalam kehidupan, sungguh dia orang yang bodoh itu. Misal gini Bapak, ada orang berkata, saya itu akan bisa bahagia kalau saya sudah punya rumah sekian, sudah punya kendaraan, sudah punya ini dan itu dan itu. Kalau dia kemudian menyandarkan kebahagiaan, ketenangan hidupnya dengan seperti itu, sungguh dia orang bodoh luar biasa. Kenapa? Ketenangan itulah hal yang sifatnya batiniah. Ketenangan itu sifatnya hati, bukan pada materi. Ya, bukan pada materi. Kalau kemudian dia membuat standar-standar yang tinggi seperti itu, gimana kalau takdirnya dia tidak capai? Berarti apa? Dia tidak akan pernah bahagia selamanya hidup di dunia itu. Ya. Nabi SAW luar biasa. Beliau membuat standar hidup yang sederhana sekali, Bapak Ibu sekalian. Nabi bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Siapapun di antara kalian yang bangun tidur dalam kondisi tenang, tidak dikejar-kejar, ya, tidak ditakut-takuti orang. Kemudian wa mu'afan fi jasadi, dan kalian sehat badannya. Yang ketiga apa? Wa indahu qut fi yaumihi. Dia punya makanan yang dia makan satu hari. Jadi orang muslim itu kalau bangun tidur dia aman, badannya sehat, dia sudah punya makanan satu hari itu. Nabi berkata, dia sudah haisat lahu dunya bihafadiriha. Dia sudah memiliki dunia dan seluruh isinya. Artinya, kalau kita sudah mendapatkan itu sudah bahagia harusnya hidup itu. Kenapa? 3 perkara inilah yang dikejar-kejar oleh seluruh manusia. Itu apa? Semua orang ingin hidupnya tenang. Yang kedua, semua orang ingin badannya sehat. Yang ketiga, semua orang itu ingin makan ada yang dimakan. Semua orang itu cuma ngejar 3 itu. Cuma apa? Hawa nafsunya yang membuat standar-standar yang menjadikan dia itu gak bahagia itu. Tadi dia ingin keamanan itu harus dijaga, dikawal, itu yang berlebihan. Ya. Dia ingin bahagia kalau dia apa? Misalkan dia harus bisa punya ini dan itu. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Orang yang hartanya triliunan, Bapak Ibu,
itu makannya sama dengan jenengan, Pak. Satu piring sudah kenyang itu. Ya. Artinya apa? Kita mau hartanya sebanyak apapun, yang kita bisa makan ya cuma segitu. Ya. Jika orang kemudian harus menstandarkan harus punya ini dan itu baru dia bahagia, itu sebuah kebodohan yang luar biasa. Nabi orang yang paling bahagia dunia akhirat, itu standar hidupnya sederhana itu. Ya, standar hidupnya sederhana. Apalagi kemudian dia selalu punya ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati, orang yang beriman kepada takdir dengan benar, dia tidak pernah ketakutan dalam hidup. Dia tidak pernah ketakutan dalam hidup. Ya, Allah katakan wala takhaufuhum khaufuni. Kalian itu tidak perlu takut kepada siapapun, tidak perlu takut kepada apapun. Tapi wa khaufuni, tapi hendaknya engkau hanya takut kepada aku. Kenapa? Segala sesuatu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita mau susah, mau senang, mau dapat, tidak dapat, mau itu cuma di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak perlu dan jangan kalian takut kepada apapun. Semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu takut kepada orang. Emang orang menentukan takdir kita. Emang orang menentukan bahagia tidaknya kita. Tidak ada hubungannya itu. Bahagia tidaknya kita dalam hidup ini hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kaya miskinnya kita bukan di tangan manusia, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sukses tidaknya hidup seseorang bukan di tangan siapapun kecuali di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup dia tidak pernah takut itu. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dia mengimani iman dengan takdir dengan cara yang benar, dia akan cenderung menjadi orang-orang yang apa? Dia akan menjadi orang-orang yang kemudian bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Ya. Luar biasa ya, kalau saya tidak kebayang orang-orang yang ateis, orang yang tidak percaya dengan agama itu, kita kebayang Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Misalnya gini Bapak Ibu, orang itu membuat perencanaan, ya. Seseorang dia membuat perencanaan, kemudian perencanaan itu kemudian sudah dia lakukan dengan baik. Ya. Kalau kemudian dia tidak mencapai capaian tersebut, maka yang akan disalahkan adalah kitanya sendiri. Seorang atasan, seorang bos, dia punya karyawan, dia sudah buat SOP kerja, kamu harus kerja begini-begini, biar capaiannya begini. Coba kalau kemudian capaian itu tidak terwujud karena takdir Allah SWT, pasti dia akan selalu mengkambing hitamkan orang lain. Dia tidak pernah sadar bahwasanya ada kuasa Allah yang mengatur dalam seluruh kehidupan kita. Nah itu bahaya seperti itu. Sehingga yang terjadi stres yang sangat luar biasa. Dia semua, kenapa saya sudah kerja keras, saya sudah melakukan ini, kenapa saya tidak mendapatkan hasil di situ? Dia akan begitu capek dalam kehidupan ini karena dia tidak punya sandaran dalam hidup. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, seluruh perjalanan hidup kita ini adalah catatan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana Pak? Kita tinggal membuat pilihan-pilihan yang baik dalam hidup ini. Jadi buatlah pilihan-pilihan yang baik dalam kehidupan, karena pilihan yang baik itu akan menjadikan sebab kesuksesan, keberkahan dalam hidup. Dan hindari perkara-perkara yang buruk dalam kehidupan. Dan artinya apa? Hindari keputusan-keputusan mengambil pilihan-pilihan yang tidak baik. Ya, kenapa? Karena itu akan menjadi sebab kita juga merasakan akibat itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tidak boleh tidak boleh seseorang kemudian mengatakan ini sudah takdir ataupun mungkin itu sudah. Tidaklah orang mengatakan takdir kecuali peristiwa itu sudah terjadi, Bapak Ibu sekalian. Jadi masalah takdir itu adalah masalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Malaikat saja tidak tahu takdir. Nabi saja tidak tahu takdir kecuali apa? Kecuali itu sudah terjadi. Nah, sehingga kita dalam hadis dikatakan ada seorang mengatakan kepada orang yang bermaksud berbuat dosa, dia mengatakan, dia itu pasti masuk neraka. Maka Allah berfirman, siapa dia yang mendahului takdirku? Ya. Siapa dia yang kemudian mendahului takdirku? Karena itu belum ditetapkan oleh Allah SWT. Maka orang-orang yang memvonis sebelum itu terjadi, itu sebuah kesalahan besar. Itu lancang kepada Allah, seakan-akan dia mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam riwayat hadis ini dikatakan, maka
kamu yang mendahului takdir Allah, maka bagimu murkaku dan bagi orang yang divonis adalah ampunanku. Ya. Kenapa? Dia telah berbuat lancang kepada Allah SWT. Dan kita sendiri, Bapak Ibu, kita masih hidup, kita tidak bisa mengatakan Allah sudah takdirkan saya miskin. Gak boleh itu. Kenapa? Karena kita masih hidup. Orang yang masih hidup masih berlaku putaran takdir pada dirinya, dan kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu nanti apa yang terjadi, nanti bagi kita tidak tahu. Tapi kalau itu sudah terjadi, ya misalnya kita ditakdirkan pagi ini kumpul di sini, itu benar. Kenapa? Ini terjadi. Tapi kalau nanti 1 jam lagi, setengah jam lagi, atau nanti besok, lusa, kita semua tidak ada yang tahu. Ya, kita semua tidak ada yang tahu. Kenapa? Itu adalah bagian dari rahasia Allah SWT. Sehingga tidak boleh tadi orang mengatakan, kalau saya ditakdirkan kaya, pasti akan kaya. Ya, sehingga dia kemudian menghilangkan ikhtiar dalam hidup itu. Dan begitu juga yang terakhir, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita itu tidak boleh menyandarkan keburukan-keburukan kepada Allah. Allah beri sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah Rabbmu yang maha tinggi. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Ya, mensucikan Allah semua yang di langit dan di bumi. Artinya mensucikan Allah artinya apa? Jangan sandarkan keburukan-keburukan itu kepada Allah SWT. Itu tidak layak. Tetapi apa? Sandarkanlah keburukan-keburukan itu pada kita sebagai makhluk. Dulu ada seorang pencuri, kemudian ditahan, dihukum oleh Khalifah Umar bin Khattab. Di saat dia mau dijatuhi hukuman, kemudian dia mengatakan, wahai Khalifah, saya mencuri ini karena ditakdirkan oleh Allah SWT. Ya. Maka mendengar itu semua Khalifah, dipukul itu pencuri. Di saat dipukul, kemudian pencuri mengatakan, ya Khalifah, kenapa engkau memukul saya? Khalifah hanya mengatakan, saya memukul juga dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi tidak boleh kita, kenapa Anda mencuri? Ya, karena ditakdirkan oleh Allah. Kenapa kamu melakukan maksiat ini? Karena ditakdirkan. Itu nggak bisa dan itu nggak boleh. Kenapa? Manusia itu punya pilihan-pilihan dalam hidup. Tidaklah setiap keputusan yang diambil berangkat dari pilihan dalam hidupnya itu. Dan secara sebab, maka dialah yang menjadi sebab terjadinya kerusakan dan keburukan itu. Tapi kalau secara takdir itu memang semuanya ditetapkan oleh Allah. Tapi apa? Allah beriman, sucikanlah Allah sebenarnya. Jangan menyandarkan keburukan-keburukan itu kepada Allah. Maka setiap keburukan yang mungkin itu terjadi dan kita alami dalam hidup, ya kita harus katakan itulah kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di situ. Nah, mungkin ini Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Semoga ada manfaatnya, dan kurang lebihnya tentu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.